Halo Sobat Trader, balik lagi di Dimek Talks, Let's Talk About Trading. Bareng saya Mary Putri. Dan sekarang untuk episode kali ini kita kedatangan narasumber kita yang sangat-sangat fenomenal nih. Dari terlihatnya trader yang sudah berpengalaman banget dan juga profesional. Ada Master Abdul. Halo, apa kabar Master? Alhamdulillah sehat walafiat. Ini jauh-jauh ya datang ke sini untuk memberikan wawasan yang memang cukup buat para sobat trader di sini tentang ilmu-ilmu trading ya Master. Memang sengaja saya hadir jauh-jauh biar kita bisa sharing Oke. tentang pengalaman dunia trading. Betul banget. Ini udah lama kan maksudnya untuk episode kali ini kita kan pengen membahas tentang bagaimana cara mengatur emosi pada saat ada merasakan kerugian dalam trading. Tapi sebelumnya kita pengen tahu dulu, Master Abdul di dunia trading udah berapa lama? Kalau bicara masalah dunia trading ya, Yes. saya sebenarnya belum lama. Belum lama. Ya dari tahun 2008 Luar biasa ya. 2008 sampai sekarang ya. Tapi saya merasa masih baru karena setiap hari saya harus belajar terus. Nice, betul banget ya. Terus. Artinya di sini kan mungkin kita udah tahu ya dari tahun 2008 sampai 2024 sekarang berarti benar-benar merasakan naik turunnya seperti apa. Ya, karena harga kan. Iya, betul, sama seperti harga. Oke. Betul. Nah, kita pengen tahu nih, mungkin kan ada nih, kalau misalnya kita ngomongin trading ya, jangan bicara yang bagus-bagusnya dulu nih. Iya, betul. Pernah misalkan ada di mana rasa kita ngerasain kerugian. Iya. Nah, menurut Master Abdul nih, gimana sih kita cara mengatasi emosi itu pada saat kita mengalami kerugian tersebut? Kerugian. Kalau kita bicara masalah kerugian, Yes. Nah, kita cerita saya sendiri boleh ya? Boleh banget, boleh banget. Awal mula saya trading di dunia forex ini ya, Betul. tahun dari 2008 ya. Saya trading dengan PD-nya, Oke. dengan yakinnya Betul. bahwa ini adalah investasi yang menurut saya cara cepat mencari cuan atau mencari uang. Oke. Kenyataannya tahun pertama nih dana saya habis terus. Oh yes. Jadi kalau mengatakan Pak Abdul nggak pernah rugi, ya ini omong kosong. Ini pada saya rugi terus. Gitu. Iya betul. Tahun kedua boleh dikatakan sebagai tahun 50-50. Oke. Ya, artinya apa? Ya untung nggak, rugi nggak. Tapi sudah mulai barulah tahun ketiga ya. Tahun ketiga mungkin saya mulai introspeksi diri. Oke. Bahwa trading itu tidak sembarangan. Betul. Maka boleh dikatakan 3 tahun awal itulah masa-masa di mana saya mengalami kerugian. Kalau boleh tanya mungkin ya ada yang lebih besar dari saya. Investasi saya, kalau istilahnya belajarnya saya itu kurang lebih hampir mencapai 900 juta itu. Wow. Untuk belajar ya. Kan belajar. Oke. Buat belajar. Nah, makanya disitulah saya mulai istilahnya titik balik. Kalau bisnis ini tidak bisa menguntungkan, kenapa masih bertahan? Betul. Nah, akhirnya apa? Satu-satunya cara saya itu belajar. Oke. Ketika belajar, pelan tapi pasti disitulah ilmu kita dapat. Terjun di dunia forex ini ya pelan-pelan bisa menghasilkan, tidak menakutkan. Oke. Nah, jadi pertanyaan kan ya? Iya betul. Bagaimana emosi kan gitu? Iya. Trading yang sempurna, saya selalu mengatakan, trading yang sempurna adalah trading tidak melibatkan emosi. Oke. Bisa nggak itu? Dia harus tenang gitu ya. Bisa nggak pertanyaan saya? Kan nggak bisa. Enggak. Karena kita sebagai manusia, Betul. emosi itu harus selalu ada. Pasti ya. Terus bagaimana caranya? Caranya bukan tanpa emosi, Oke. tetapi adalah bagaimana mengatur, memanage emosi tersebut. Oke. Ya caranya gimana? Belajar melatih. Dari yang pelan-pelan dulu. Kalau istilahnya trading, kita jangan trading yang mengandung risiko yang cukup besar dulu. Yes, betul. Pada prinsipnya adalah bagaimana dana kita aman dulu. Betul. Ya, maka emosi itu boleh dikatakan, saya katakan, emosi adalah sebagian dari psikologi. Oke. Dan psikologi adalah 80% dari ilmu trading. Di samping ada teknikal, fundamental, ada sentimen market atau yang lainnya, tapi yang fokus ternyata 80% adalah psikologi. Ya, karena menghadapi emosi gimana? Ya tadi harus belajar. Oke.
untung rugi pasti ada, ini bisnis kok. Nah, betul. Nah, itu. Yes. Nah, harus tenang. Oh, harus tenang. Jadi kita nggak boleh terburu-buru ya untuk masuk market juga, karena udah ngerasain profit nih pengen langsung masuk market padahal ada ilmunya. Itulah. Karena kita juga sebagai manusia terlalu besar rasa dendam, Betul. lama dan rakus. Betul. Ketika itu belum bisa dikendalikan, percayalah bukan keuntungan yang kita dapatkan tapi kerugian. Dan itu pengalaman saya di awal-awal di dunia trading. Oke, jadi kita benar-benar harus tahu ilmunya juga ya buat mengelola emosi tersebut gitu. Terus kalau misalkan kita sebut emosi trading itu selalu ada gitu. Kalau misalkan menurut Master, penting nggak sih kalau misalkan trading sendiri tuh malah nanti membuat emosi kita jadi terganggu gitu? Sebenarnya trading itu bisa nggak sendiri. Tapi ketika kita harus disiplin terhadap role yang ada dalam melakukan transaksi trading, ya kan? Maksudnya harus sesuai gimana? Trading kan ada aturan. Betul. Trading itu pada prinsipnya adalah seni memanage risiko. Yes. Ketika kita sudah tahu namanya risiko, keuntungan itu otomatis. Risiko itu bagaimana sih? Ya kita harus realistis. Ya kan? Realistis ini apa? Ini trading, ini bisnis. Ini trader, not gambler. Kalau kita terfokus kepada gambler, hanya dua kemungkinan yang terjadi, untung besar, rugi besar. Tapi kebanyakan namanya market itu sebenarnya tidak bisa ditebak 100%. Kebanyakan kalau kita menggunakan sistem trade gambler, itu duit kita berapapun akan habis. Tapi kalau kita berjalan dengan bisnis, saya yakin akan. Nah, setelah kita tahu ya dengan cerita Master Abdul tadi dan juga tentang mengolah emosi, ada nggak sih Master teknik khusus yang memang bisa mengelola emosi gitu kan, supaya buat jadi pembelajaran buat kita juga? Jadi kalau menurut saya teknik untuk mengelola emosi, yang pertama kita harus tahu yang namanya jargon dari dunia trading juga. Apa itu? Iris Hagriton. Apa tuh? Sadis. Sadis, sabar dan disiplin. Betul. Emosi itu akan timbul ketika kita tidak siap menerima kenyataan. Itu yang pasti ya. Betul. Emosi itu akan timbul ketika kita tidak siap menerima kenyataan. Artinya biasanya orang akan siap menerima keuntungan, betul nggak? Betul. Tapi tidak siap menerima kerugian. Kerugian akan terjadi ketika kesabaran kita nggak teruji. Kesabaran itu meliputi apa? Kesabaran adalah meliputi sabar menunggu waktu yang tepat untuk kita masuk market. Ya, jadi momen yang tepat untuk masuk market. Tetapi kebanyakan orang memaksakan kehendak. Karena rasa tamaknya, rasa rakusnya, kesabaran itu akan hilang. Karena apa? Dia masuk market tidak sesuai dengan menunggu momen yang tepat. Seakan market itu milik kita. Jadi bisa masuk kapan saja. Padahal market itu ada momen tepat gimana saatnya kita masuk, gimana saatnya kita keluar dari market. Kalau kita tidak menguasai itu, yang ada adalah emosi. Dimana kita udah transaksi rugi terus, transaksi rugi terus. Kenapa? Karena kita tidak sabar. Dan apalagi tidak diimbangi dengan namanya disiplin. Disiplin itu apa? Disiplin adalah menentukan seberapa banyak kita melakukan transaksi dengan modal yang kita miliki. Ya kan? Betul. Nah, artinya kalau kita modalnya besar, bolehlah sesuaikan risikonya berapa, margin yang kita gunakan berapa. Tetapi kesabaran akan hilang biasanya kalau kita tamak. Maksudnya gimana? Modal kecil, lotnya besar. Nah itu ya. Pengennya untung buru-buru. Betul. Karena yang dipatok adalah keuntungan. Risikonya nggak diperhatikan. Ketika kita hanya terfokus kepada keuntungan tanpa mempertimbangkan risiko, ketika kita kena risikonya jauh dari harapan keuntungan, saya Maka kalau memanage ya, jadi memanage tadi belajar. Ya transaksi kecil-kecilan saja. Kita tahu ilmunya. Gimana sih target keuntungan, gimana target risiko. Karena setiap transaksi saya menekankan kan kepada teman-teman juga. Setiap trader itu harus punya jurnal trading. Untuk menguji diri kita. Diri kita itu sebenarnya udah bisa trading atau belum. Jurnal trading itu sama dengan rapot. Betul. Ya kan, gimana sekolah mau naik kelas kalau nggak ada rapotnya? Apa acuannya? Betul. Sama di dunia trading. Kalau gimana kita sukses di dunia trading
kalau jurnal nggak ada. Oke. Nah, jurnal nggak ada itulah akan menentukan kita untuk melatih diri kita kedisiplinan dan kesabaran. Ya kan? Contoh sederhananya gini. Kalau kita disiplin terhadap take profit dan SL, artinya take profit jauh lebih besar daripada SL. Yeah. Kita belajar nih 10 transaksi, kita evaluasi nih. 5 kali kena target profit, 5 kali kena stop loss. Yes. Tapi karena target keuntungan jauh lebih besar, maka akun akan tumbuh. Biarpun 5 kali transaksi kena TP, 5 kali transaksi kena SL. Tetapi secara ilmu pengetahuan dalam dunia trading itu masih belum dapat. Oh, Tapi jadi akun apakah rugi? enggak. Enggak dong. Ya. Kan tumbuh dong KTP. Betul. Nah, itu harus diimbangi dengan apa? Kedisiplinan. Sebab kenapa orang itu tidak sabar? Karena dia bisnis, dia kan mengharapkan keuntungan, tapi ketika untung dia tidak apa istilahnya tidak mau untung besar. Oke. Setiap orang pasti mau besar, lah. Iya, betul. Tapi yang dilakukan tidak mau untung besar. Kenapa? Emosi Kita itu. punya emosi tadi kan, target keuntungan misalkan 4 poin Ya. atau 3 poin atau 4 poin, SL-nya 3 poin. Artinya ketika kita sudah belajar momentum bagus ya kan, kita masuk udah nggak usah lihat market. Tapi kenyataan begitu kita masuk market, TP-nya udah jelas 4 poin di emas misalkan 2 poin udah di close. Oke. Betul nggak? Betul. Tetapi sebelumnya kan stop loss sudah dikasih 3 poin. Ya. 3 poin mau kena stop loss, geser lagi nggak? Kebanyakan. Betul. Geser. Begitu sudah titik emosi kita teruji, istilahnya dipengaruhi ya tadi, kesabaran kita habis. Oke. Dalam betul. pengertian itu udah floating banyak, kita cut loss. Nah, untuk menanggulangi emosi melatih, ya biarin aja kena TP, kena SL. Oke. Itu aja. Itu menghindari kita untuk melatih emosi. Oke. Emosi itu terjadi karena ada situasi menghadapi kenyataan atau menghadapi hal-hal yang di depan mata kita tidak sesuai dengan keinginan kita. Oke. Nah, ketika sudah kena stop loss ya sudah, kita tinggal evaluasi. Iya, Nah, betul. itu harus dilatih terus. Oke. Lama-lama, oh iya saya bisa. Alhamdulillah sudah profit. Oke. Artinya kalau untung jangan terlalu euforia. Ore. Nah, kalaupun kena stop loss ya terus istilahnya sedih, nangis bombay jangan. Iya. Oh, risikonya masih lebih kecil dari target keuntungan. Nah, melatih Oke. itulah yang harus dilatih terus agar emosi kita terjaga. Oke. Itu. Kalau misalkan kita dalam situasi lagi kerugian, terus ibaratkan 2 kali atau 3 kali lah. Ya. Terus yang ngebukin emosi kita tuh bukannya malah berhenti dulu, malah terus balas dendam. Atau kita harus diam dulu atau seperti apa sih kalau misalkan udah lagi rugi seperti itu? Ketika Apa yang harus kita lakukan? Boleh. Makanya ketika tingkat kerugian masing-masing orang kan berbeda. Oke. Maka ketika kita mengalami 1 atau 2 kali, mungkin ada 3 kali kerugian, ya sudah stop dulu. Oke, stop Apa dulu. yang harus dilakukan? Evaluasi. Oke. Tenangkan dulu. Oh gitu. Kalau rekreasi lah, Iya. jalan-jalan lah. Betul. Jangan ada, oh ini momennya lagi bagus. Ya. Karena memulihkan psikologi jauh lebih penting daripada nanti transaksi. Maka Oke. saya katakan melakukan transaksi itu juga harus menentukan momen yang tepat. Oke. Tidak melakukan transaksi merupakan kebijakan yang cukup tepat Yes. daripada transaksi yang dipaksakan. Oke. Itu melatih seperti itu. Jadi bukan malah transaksi malah jadi 2 kali lipat Benar. untuk menutupi kerugian kemarin Itu yang misalkan. salah, yang banyak dilakukan. Oh, karena kan ada sebutan kita sebut recovery katanya kan Ya, gitu. betul. Nah itu berarti kita mesti harus diem dulu atau misalkan harus langsung recovery pada saat itu juga gitu atau seperti apa? Recovery itu jadi recovery terbaik adalah recovery bukan tradingnya. Oh, Recovery yang tentang mental kita dulu. oh Itu yang penting. Iya betul. Kalau recovery nanti ada momen bagus bisa kok pelan-pelan tapi nggak boleh. Kan dunia trading kan gini istilahnya, kalau kita rugi 50%, kan maaf nih 100 juta, Iya, rugi 50% berarti berapa? 50 juta, Oke. Kalau mau membalikan berarti harus targetnya keuntungan berapa? 50 juta lagi. Artinya 50 juta 100% kan. Oke. Tapi pemikiran orang beda. Waduh saya rugi 50%, saya harus mengembalikan 50%. 50% kan 25 juta dari 50. Iya. Kalau ingin mengembalikan 100% tambahin modal dulu. Oke. Ya kan? Artinya kalau udah tambahin modal, yang ideal gimana sih ketika recovery saya udah bagus nih, saya udah suasana udah tenang, ilmu udah nambah. Kalau pengen mengembalikan
tidak bisa cepat-cepat. Kalaupun pengen cepat-cepat, target kita yang kita ubah. Oke. Target 50% dari 100 berat gak? Enggak sih ya. Dari 100 kan 50%. Berat gak kira-kira? Enggak sih. Oh enggak. Berat mana sama yang 5%? 5%. Kalau misalnya target saya 5%, dengan hasilnya apa? Dia bilang 50% enggak berat. Lebih ringan. Kan dari 100, Pak. Iya, betul, maaf. Mencari keuntungan dalam dunia trading 50% per bulan itu berat mana daripada mencari 5% dari berat 50, Pak. Cara recovery terbaik adalah carilah target yang lebih kecil. Tapi kan rugi saya gede ini 50%. Iya, betul. Tinggal modalnya diperbesar, target keuntungannya diperkecil. Itu akan nyaman. Modal 50 juta, 100 juta, profit 50%, 50 juta. Berat kalau saya. Iya betul. Saya pribadi betul. berat. Targetnya Abdul, untungnya berapa? Saya realistis 10 sampai 20, kadang di bawah itu. Kadang di atas itu. Betul. Pasar nggak bisa ditentukan. Oke. Iya kan? Nah, iya. kalau saya targetnya hanya 5% ringan, tapi nilainya pengen sama 50 juta, gampang. Modalnya gede dong. Oke. Modal 1 miliar, 5% dapatnya 50 juta. Betul. 50% dari 100, 50 juta. Iya. Sama hasilnya. Betul. Kirinya lebih ringan yang 5%. Itu iya. cara emosi kita jadi nggak ini. Transaksi apapun lotnya kecil, kalau lotnya kecil dalam pengertian karena persennya dari 1 miliar, kan ringan. Tidur enak. Betul. Ya kan? Tidur Psikologi nyenyak, juga lebih betul, terjaga ya. Istilahnya makan enak, tidur nyenyak. Trading hasilkan. Oke. Latih itu. Betul. Jadi kita berarti kalau misalkan memang dalam situasi kerugian memang tidak bisa secepat itu untuk recovery ya. Harus pelan-pelan banget. Dan yang tadi mungkin saya pikir iya, dari misalkan loss 50 juta, dari 50 juta ke 100 berarti 100% yang harus kita kejar gitu kan. Tapi artinya kita harus lebih dari situ dan mengecilkan targetnya untuk mencapai hasil yang besar. Oke. Ini sebagai pembelajaran juga ya kalau misalkan yang sudah mengalami loss besar gitu. Artinya recovery itu bisa. Asalkan ya pelan-pelan. Ya, yang pertama adalah recovery pada diri kita sendiri sebelum recovery psikologinya ya. Betul. Nah, untuk recovery dari akun dari trading itu adalah kenapa sih saya rugi? Maka jurnal trading itu sangat penting. Jadi kenapa saya dapat profit itu juga harus ada alasan. Di jurnal trading harus jelasin nih laporannya. Oh, saya dapat profit karena ini. 1, momennya tepat. 2, saya posisi nyantai. 3, indikator sudah tulis saja sendiri, nggak apa-apa. Nah, ketika rugi itu juga harus dievaluasi. Oh iya, saya buru-buru. Oh iya, lot saya over. Oh iya, saya masuk market belum saatnya. Nanti lama-lama, oh iya pola candlenya masih belum. Kalau kita belajar candlestick kan gitu. Betul. Akhirnya nanti ketika kita mau transaksi, ada backtest ke belakang. Oh iya, ini model tipenya polanya sama ya. Tapi saya rugi. Jangan lakukan transaksi. Kan gitu. Karena yakinlah, dunia trading itu polanya dari zaman dulu sampai sekarang sama. Yang membedakan apa? Volume transaksi. Dulu besar mungkin ya. Dulu lebih kecil. Oh, dulu lebih kecil. Sama dengan pasar Andir nih kalau di Bandung ya kan. Kalau misalkan dulu itu nggak ada di pinggir jalan orang jualan. Tapi polanya sama, buka malam, tutup pagi. Betul iya, betul. Volumenya yang nambah. Sekarang di pinggir jalan sampai sini. Sampai di ini udah saya perhatikan. Itu artinya apa? Ya tetap ya polanya sama. Malam buka, pagi tutup, ya kan? Cuma banyaknya. Volumenya. Artinya apa? Ringnya nambah. Fluktuatifnya nambah kan gitu. Oh, itu yang membedakan dari dulu sama sekarang ya. Tapi kalau misalkan untuk tetap menjaga psikologi sih dari dulu mungkin sama ya. Sebenarnya sama aja gitu. Gimana kita untuk mengelola manajemen risiko, mengelola gimana emosi kita. Karena kan psikologi saya selalu mengatakan kita dalam trading itu psikologi itu boleh katakan 80%. Ya kan? Emosi kita, ya kan, tujuan kita dan ilmu kita. 3 poin itu. Jadi kita harus punya ilmu, tujuan jelas, dan harus mampu mengendalikan emosi.
Oke. Tuh. Nah, dari semua pembahasannya nih, Master, ada nggak sih tips beberapa untuk satu yang awam, apalagi kan awam belum paham gitu kan tentang mengelola emosi, dan juga ada juga kadang memang sudah trading lama juga terus mengalami kerugian, tetap masih belum bisa mengelola emosi. Menurut Master sendiri tips yang baik ini seperti apa untuk mengelola emosinya? Oke, ya pengalaman saya. Artinya apa? Kenapa banyak trader udah lama tetapi tidak profit konsisten kan gitu. Betul. Bukan jaminan. Ya, Artinya apa? Bukan jaminan orang yang udah bertahun-tahun transaksi trading ya itu bisa untung konsisten. Bukan jaminan. Tetapi tidak menutup kemungkinan orang yang baru belajar nih 1 bulan tapi bisa profit konsisten. Apa yang dimiliki perbedaan itu? Satu, kemampuan dan hati-hati. Oke. Banyak orang mampu di dunia trading tapi nggak hati-hati. Oke. Ceroboh. Betul. Salah satu ceroboh penyebabnya adalah emosi. Oke. Nah, ketika kita kemampu dan hati-hati, saya jamin, saya istilahkan pasti akan mengalami keuntungan. Jadi nggak ada hal yang mustahil. Ini orang baru sebulan tapi akunya konsisten profit. Betul. Nah, menilai keberhasilan dan dunia trading itu adalah bagaimana konsistensi dari profit. Yes. Ya kan? Bukan besarnya keuntungan. Oke, betul. Ya, hari ini besar besok hancur. Hari ini besar besok hancur, minggu depan hancur, ya buat apa? Ya, betul. Yang penting adalah di dunia trading adalah konsistensi, profit konsistensi. Oke. Itu. Untuk jadi kita harus apa yang kita lihat tuh konsistennya ya. Supaya trading kan jangka panjang ya, bukan hanya sehari 2 hari. Artinya kan harus benar-benar kita mengatur emosi ini tuh supaya apa? Ya tujuannya profit konsisten. Makanya psikologi saya katakan harus belajar psikologi. Bebannya itu lebih besar sebenarnya daripada hanya teknikal, fundamental. Penting nggak teknikal? Penting. Ya, betul. Fundamental penting. Oke. Tapi ada yang lebih penting lagi loh. Oh iya. Psikologi trading. Nah, itu ya betul. Ya itu yang harus diperhatikan biar kita apa? Tujuannya kita jelas. Oke. Trading itu untuk bisnis, bukan gambler. Oh, betul. Saya yakin kalau kenapa orang yang hancur itu kan bukan berarti nggak ngerti. Karena tradingnya adalah sistemnya adalah sistem gambler. Oke. Jadi perlakukanlah trading ini sebagai bisnis. Ya, betul. Yang dimana ada jurnalnya tadi terus ada juga ilmunya, harus kapan kita masuk market dan keluar market, dan juga memang momentumnya kita harus memahami. Jadi bukan berarti kita harus berdagang setiap saat gitu kan ya. Itulah yang paling penting ya, Master. Oke, mungkin untuk momentum episode kali ini ya tentang momentum bagaimana cara mengatasi emosi pada saat kerugian, ini banyak banget kita dapat pembelajarannya dari Master Abdul. Mudah-mudahan ini bisa jadi bermanfaat buat sobat trader di luar sana yang memang sedang mengalami kerugian besar atau misalkan pengen memulai trading dengan rasa ketakutan ngelihat orang-orang gitu kan. Mudah-mudahan ini bisa jadi pembelajaran. Dan juga buat sobat trader, jangan lupa juga untuk like and subscribe untuk channel YouTube kita di Dimek Official, karena kita bakal selalu adain Dimek Pods. Itu banyak banget pembelajaran buat sahabat trader di luar sana. Oke, terima kasih Master Abdul ya untuk waktunya, dan juga mudah-mudahan ini bisa jadi bermanfaat untuk sobat trader di luar sana, dan juga jadi berkah juga buat Master Abdul. Mudah-mudahan selalu lancar selalu untuk tradingnya, dan bisa kita ketemu lagi di lain waktu. Saya Mary Putri, saya Abdul Kamim. Sampai ketemu di Dimek selanjutnya. See you.